Come on, church. Hey. Oh, 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 oh. Give it up for Jesus. Oh, oh. Come on, clap your hand. Give it up for Jesus. Oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Everyone singing. How great. Whoa. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, 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 oh. Come on, church, sing it, how great, hey, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Sing it whole. Oh, 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 oh. Sama-sama.
praise when I'm numbered, praise when surrounded. Such praise is the water my enemies drowning. Say, as long as I'm ready, I've got a reason to praise. Oh my soul, Come on, come on, come on. praise the Lord. Oh my soul, say, I praise when I'm failing, I praise when I'm down. I praise 'cause I know you're still in control. My praise It's a weapon. is more than a sword. My Praise is the shout that's reached Jericho down. Come on, say, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Sing, praise the Lord, oh my soul. Sing, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Oh, clap your hands. Woo! I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're true. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Sing praise. Oh my soul. Sing praise. Praise, 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 praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. How could I keep? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Jesus, woo! Mari sorakan. Let everything Let everything that I spread that is great. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that I spread that is great. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything That I spread praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that I spread that is great. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Woo! Siap lebih lagi sorakan buat Tuhan Yesus, panggil namanya Jesus. Come on. Siap bersorak lebih lagi, amin. Yeah. Come on. Whoa.
bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. UCC siap melompat buat Tuhanku. 1, 2, 3. Yesus. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sorakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Jadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Yesus. Sebab Dia yang selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari nyatakan dengan iman. Katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Ini iman kami Tuhan. Kami nyatakan, Kaulah perisaiku. Bila Kau pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Siap panggil namanya, satu nama yang berkuasa. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesediaan, panggil namanya Yesus. Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesediaanmu siap sorakan. Besar di dalam. Engkau besar. Engkau besar di dalam. Siapa nama yang besar? Siapa namanya? Sorakan siapa? Siap lebih lagi bersorak buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Come on. Woo. Yes. Woo. Thank you, Lord. Mari nyatakan,
Angkat sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi dong. Come on. Wow. Dia Tuhan yang keren, amin. Dengan setiap kita boleh diberikan privilege khusus jadi anaknya. Dan di tempat ini adalah anak-anak Kristus. Tentunya kalau ekspresi setiap kita anak, setiap kita boleh lebih lagi bersyukur bahwa Bapa kita sangat baik. Dan setiap kita boleh mengikut terus dia. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang dahsyat, amin. Yes, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang gak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih. Mari ucapkan syukur. Mari UCC ucapkan syukur-Mu lebih lagi. Karena dia Tuhan. Dia Allah yang selalu beserta kita. Thank you Jesus, thank you Lord. If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. If you hurt me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you have, I will defend you. If you burn, I share the way. If you hold, then I will show you. So in the Jesus way. Say, I follow Jesus. I follow Jesus. He wore my sin. I let Him wear His name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Sama-sama nyatakan. If you strike me, I will embrace you. And if you change me, I sing His praise. If you give me, my home is heaven. For I choose the Jesus way. Say, I follow Jesus. I follow Jesus.
Ini doa kami Tuhan. Everywhere His name, He is the duration, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Oh, I choose the Jesus way. Kami mau mengiringmu Tuhan, karena Kau setia pada kami Yesus. Dan saat ini ucapkan setiap kata-katamu Mazmur, penyembahan setiap kita. Katakan, Dia setia, Dia tak pernah tinggalkan setiap kita. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah badai, Kau beserta kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
We follow Jesus, not follow religion. We follow apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang agama ajarkan. Yesus satu-satunya suara kita. Dengan anak muda, orang tua, anak kecil, peganganmu hanya satu, perkataan firman. It's a Bible, cari kebenarannya. Cari kebenarannya. Bukan apa kata orang. Cari sendiri firman yang Tuhan mau katakan buat hidupmu. Pujian tadi berkata, lepas semua kepahitan dalam hidupmu. Tuhan tidak mengajarkan itu, Tuhan hanya mengajarkan kasih. Seberapa buruk hidup kita saat ini, seberapa buruk hidup kita di masa lalu, Tuhan tidak lihat itu. Jesus, thank you. Ketika kau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu pribadi, Bapa di surga hanya melihat Yesus dalam hidupmu. Percaya, percayalah. Hari ini coba renungkan. Saya mau bagi mereka yang hari ini benar-benar merasakan Kristus hadir dalam hidupmu. Aku mau berdoa buat kalian. Boleh angkat tangannya, mungkin tim boleh ada yang mendampingi. Bagi yang mau berangkat tangan, menerima Yesus saat ini. Ya, hamba-Mu mau berdoa bersama. Hari ini, hari hamba-Mu, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku pribadi. Aku mau meninggalkan semua kedangianku masa lalu. Masuk dalam hatiku, memerintah, berkuasa atas pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Hari ini adalah hari di mana kemenangan terjadi. Lihat anak-anak-Mu Tuhan, jagai dalam kehidupan mereka. Biar mereka tetap setia, tetap kuat menghadapi apapun di depan sana. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Oke, silakan duduk. Hari ini cukup spesial juga buat saya karena biasanya kalau saya bertemu dengan dia pasti urusannya musik, nggak pernah ya pasti ada urusan rohani juga, tapi pasti dia itu main. Tadi saya sempat jemput, aneh ya, kok begitu gue jemput lu nggak bawa apa-apa ya gitu, nggak bawa bass, nggak bawa apapun. Ini mau ngapain ya gitu. Jadi hari ini spesial. Saya percaya setiap hidup orang pasti ada journey-nya. Ada hal-hal yang harus dibagi. Music is good, worship is good. Tapi ada hal juga yang dimana kita harus semakin bertumbuh. Ada hal-hal yang harus kita bagi, kita share. Firman, kehidupan. Dan saya percaya hari ini dari pembicara yang sekarang, ada kehidupan, ada firman yang bisa dibagi buat kamu. Oke, saya panggilkan Berry Likumahua. Cek. Selamat pagi menjelang siang UCC. Apa kabar semuanya? Oke, biar agak gereja dikit saya shalom. Boleh tos kanan kirinya bilang kamu cakep banget pagi hari ini. Boleh. Yes. Oke, buat yang belum kenal, salam kenal sekali lagi, nama saya Berry Likumahua. Persis kayak yang tadi Roy bilang, saya aslinya adalah musisi memang. Tapi saya percaya bahwa saya bukan pastor, sejauh ini belum ada panggilan ke sana.
Waduh, ada suara-suara tuh. Sejauh ini belum ada panggilan ke sana dan saya tipe orang yang, saya orang kolot kali ya, orang lama banget, orang konservatif. Jadi saya percaya kalau saya belum ditahbiskan, jangan sebut saya pastor. Selama saya belum ditahbiskan jangan gitu. Tapi saya percaya kita semua dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi apapun profesi kita, musisi, desainer grafis, orang pekerja kantoran, akuntansi, apapun, petugas asuransi, kita semua dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi sebelum itu, boleh nggak pagi hari ini saya mau minta Bapak Ibu Saudara semua kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa buat Roy, boleh? Karena gini, spiritual warfare is real. On the way ke sini saya dijemput sama Roy, saya kenal sama Roy udah dari 10 tahun yang lalu, dijemput sama dia. Dan dia bilang bahwa anaknya sakit, mendadak semalam masuk rumah sakit. Nah, seringkali ketika kita lagi berperang, ini saya mau share sama Bapak Ibu Saudara, karena saya sering banget ngalamin ini. Ketika saya sama istri saya mau pelayanan sesuatu yang besar, yang mau breakthrough, kita berdua dibikin berantem dulu biasanya. And then kalau kita udah aman, kita udah sama-sama maafkan, tiba-tiba anak kita mendadak sakit. So saya mau kasih tahu bahwa spiritual warfare is real. Ya, puji Tuhannya kita berperang dalam kemenangan, kita sudah menang duluan. Cuma kadang-kadang secara daging dan jiwa kita tidak menyadarinya. Makanya kita perlu menopang dalam doa. Boleh kita arahkan tangan kita ke Roy saat ini? Boleh, saya mau pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat Roy pagi hari ini. Terima kasih buat hidupnya. Terima kasih buat kasihnya. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami percaya saat ini Tuhan, walaupun dalam kondisi yang tidak enak buat hatinya dia, buat batinnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai keluarganya. Kami berdoa buat Abi Tuhan. Kami perkatakan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus dia sudah sembuh, sehat, sempurna. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib. Raja di atas segala raja. Kau berkuasa di atas segala penyakit. Di dalam nama Yesus anaknya sudah sembuh sempurna. Kami perkatakan buat keluarga ini Tuhan ada damai sejahtera Kristus yang selalu menyertai mereka. Mereka akan dipakai satu keluarga dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Roy, terima kasih buat keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. In your mighty name we pray. Amin. Oke. Udah enak kalau udah kayak gitu, jadi kita mau lanjut biar gundah gulananya agak lebih tenang sedikit. Oke. Ya, seperti tadi saya udah info, saya musisi, saya pemain bass. Perkenalan dulu sedikit. Kita waktu 2 jam kan ya? Aman ya 2 jam ya, oke. Jadi iya aman, nggak bisa pulang juga, agak susah jalan macet tadi kesini saya lihat. Jadi agak lama mungkin sampai jam 2 kita di sini standby. Kalau mau kode kasih kabar ke rumah boleh. 2 jam hari ini lama gitu. Nggak bercanda-bercanda. Oke, saya sebenarnya musisi. Saya berkarir di dunia musik sudah berapa tahun ya? Tahun ini Java Jazz saya ke-20, berarti saya udah 25 tahun bermusik. Sudah 25 tahun bermusik dari saya masih umur 17 tahun. Gak usah tanya umur saya sekarang berapa, anggap aja masih muda. Tapi semenjak 10 tahun yang lalu, saya lahir sebagai seorang Kristen. Tumbuh besar sebagai orang Kristen. Dibaptis di gereja, ikut pelayanan, sekolah minggu. Tapi benar-benar kenal Tuhan baru 10 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat saya, I'm a child. Saya anak umur 10 tahun secara rohani. Tua secara umur, tapi secara kedewasaan rohani baru 10 tahun. Gitu. Jadi sabar-sabar ya sama saya. Tapi saya mau sharing kehidupan, karena saya percaya sekali lagi bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Oke? Ada amin semua di sini pagi hari ini? Atau ada aduh? Nggak ada aduh ya, oke. Buat yang suka judul, pagi hari ini saya kasih judulnya, karena saya dikasih tema sama Roy. Mau bicara tentang apa sih? The Call. Jadi saya kasih judul, The Call 2819. Itu bukan nomor hotline ya by the way. Di telepon gak akan nyambung. Tapi ini angka yang harusnya kita bisa ingat selain 316. Kalau saya main musik di strap saya ada John 3:16 itu buat saya itu ayat yang menjelaskan segala-galanya tentang kasih karunia. Tapi semenjak 2 tahun terakhir saya tergila-gila juga sama 2819 ini. Oke? Kita baca ayatnya sama-sama dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Boleh kita baca sama-sama? Ya, sudah dapat semua di Alkitab? Alkitab udah dibuka Alkitab? Alkitab di dalam tab? Hari gini kan kayak jarang yang bawa buku ya. Oke, kalau udah baca, kalau enggak kita baca di situ juga boleh ya kan? Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tadi saya udah cerita saya pemain musik, 25 tahun di musik. Saya pernah main sama Glenn Fredly almarhum, saya pernah main sama Agnes Monica, saya pernah main sama Elo, Dewi Sandra, Andin, Marcel, Sandi Sondoro, Tompi, sebut dah semua nama deh. Saya main sama musisi luar juga. Tapi at the end of the day, ketika saya nanti ketemu Tuhan Yesus, Tuhan gak akan tanya soal itu.
Pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kamu memuridkan? Saya datang ke sana, dia gak akan tanya nanti, Tuhan ketemu Tuhan Yesus, dia gak akan, kamu keren banget waktu itu manggung di Blue Note Tokyo. Enggak. Kamu keren banget waktu itu solo bassnya 4 jam. Enggak. Tuhan akan tanya, mana murid kamu? Yang harus kamu muridkan dalam namaku. Itu sebabnya 2 tahun terakhir, musik udah bukan sesuatu yang saya kejar. Mau saya manggung di mana kayak saya udah biasa aja. Mau yang nonton 20.000 orang, yang mau nonton 10 orang, saya udah gak peduli. Karena buat saya dimanapun saya berada adalah alasan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Percuma saya main musik sekian jam, saya bisa worship nangis-nangis. Tapi kalau saya gak memuridkan, saya gak berguna. Karena saya sedang tidak menjalankan amanat agung. Oke, paham ya? Jadi gini, buat saya percaya ketika saya dipanggil oleh Tuhan dan ketika saya mendapat talenta bisa bermusik, semua yang terjadi dalam hidup saya, semua yang saya lakukan dengan semua album rekaman apapun yang saya lakukan, ujung-ujungnya hanya untuk saya sampai ke titik berdiri di depan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya banget sama itu. Jadi kehebatan bermusik, main sama ini, main sama Indra Lesmana, Faris RM, Chandra, gak penting semua. Ujung-ujungnya fungsi saya yang paling benar ketika saya bicara firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Itu yang paling penting. Tahu gak penyesalan terbesar saya waktu saya bertobat 2015, 10 tahun lalu. Penyesalan terbesar saya adalah gini, kenapa gak dari dulu? Namanya manusia ya. Makanya saya bicara buat anak-anak muda, buat teman-teman tim musik. Kita bisa aja melayani di sini, kita bisa aja nyanyi, worship, nangis-nangis. Tapi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, perubahannya gak akan terjadi. Kita bisa dress up di depan, di luar, kita bisa dekorasi. Tapi kalau dalamnya gak berubah, perjalanannya masih jauh banget. Oke, gak mau kelamaan di situ, kita lanjut ya. Nah ini, amanat agung. Hal yang terpenting sebagai seorang Kristen. Amanat agung artinya gini, tugas apapun yang Bapak Ibu percaya, dipercayakan ke Anda, gak ada yang lebih agung dari yang ini. Ya, mau main musik, oke, you're good. Jadi CEO di perusahaan, keren banget. Bantuin servis pagi ini, keren banget. Tapi tetap ujung-ujungnya amanat agung. So dia harus jadi our top priority. Number 1, gak ada yang lain. Makanya namanya amanat agung. Gitu. Nah, tapi gini, sebelum kita pergi menjadikan murid, kita sendiri juga perlu dimuridkan. Kita gak bisa memuridkan tanpa dimuridkan. Kita gak bisa, saya ini kan ngajar musik udah sekitar 8 tahun terakhir. Sebelumnya tuh saya gak mau banget ngajar musik. Tahu kenapa? Karena saya bingung cara ngajarnya gimana. Karena saya juga dulu gak pernah diajar. Saya belajar itu tiba-tiba udah bisa main sendiri. Nanya-nanya sama papa saya, diajarin lebih lanjut. Saya ikut kursus, tapi kan saya gak start dari awal. Saya ikut les tuh udah bisa main. Jadi ketika saya mau ajar orang dari basic tuh saya paling gak bisa. Gimana caranya ya gitu. Kak ini kok tangan saya metik, nariknya ikut bunyi. Nah itu gue juga gak tahu tuh. Lu tanya gue juga bingung, gue nanya siapa. Karena gue dulu tiba-tiba bisa gitu. Tapi ketika saya akhirnya memutuskan untuk belajar betul-betul. Saya puji Tuhan generasi milenial itu kan kebagian perbatasan antara zaman dulu sama zaman now ya. Kebagian sebelum internet dan sesudah internet gitu. Dulu kan kita gak ada YouTube Pak Bos gitu. Kita harus datang ke orang untuk belajar. Sekarang kan buka YouTube search aja. Cara belajar bass nongol tuh. Tahu gak yang saya lakuin? Saya lakuin itu. Cara ngajar bass dari basic. Oh gitu, jarinya dulu satu-satu, tangan kanannya metik. Yang saya gak pernah lakuin. Setelah saya mendapat pengajaran, barulah saya bisa mengajar. Baru saya memahami ternyata seru juga ya ngajar orang dari basic. Padahal dulu saya paling gak mau. Udah bisa main belum? Aduh gak usah deh, capek. Pegel gue ngajarin kayak gitu. Pusing kepala. Walaupun sampai hari ini juga masih suka sih. Kadang-kadang kalau udah dateng, udah gak latihan. Nanya lagi PR-nya minggu lalu apa. Aduh gitu. Yang begini-begini nih. Tapi saya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang memoles saya. Karakter saya jadi terbentuk untuk menghadapi murid yang unik-unik. Sehingga ketika dalam perjalanan spiritual saya memuridkan orang-orang di dunia rohani yang makin unik ini. Bapak Ibu, saya udah siap jadinya. Ketemu banyak anak-anak adik-adik yang saya mentorin sekarang di Jakarta. Ya Tuhan, kalau mau dibilang bebal di
Alkitab, nah, mungkin dia sedikit di bawah Israel tuh ya. Tegar tengkuk mungkin dia sedikit tuh. Saya udah capek ngasih tahu, tetap aja besoknya datang lagi jatuh di salah yang sama gitu. Jadi kita kemarin duduk ngapain gitu kan. Tapi ya itu komitmen ketika kita memuridkan. Nah balik lagi, kita tidak bisa memuridkan tanpa kita dimuridkan. Makanya saya bersyukur saya dimuridkan. Kalau enggak, saya nggak bisa memuridkan orang lain. Nah sekarang gini, apa persyaratan yang harus kita lewati sebagai muridnya Yesus? Matius 16 ayat 24 bilang ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 kata kerja. Ya, yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut Yesus. Boleh kita ulang 3 kata kerjanya? 1, 2, 3. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Jadi gini, kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi kita belum jalankan the first 2 steps, berarti kita bukan pengikut Yesus. Kita cuma fans club aja. Ada aduh, kok mendadak diem? Mendadak hening? Saya ulang. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi kita belum menjalankan 2 poin pertama, berarti kita cuma fans. Oke? Kenapa saya bilang kayak gitu? Contoh paling gampang adalah gini, 12 murid Yesus. 3,5 tahun mereka ikut Yesus, tapi sebenarnya mereka gak nangkep visinya Yesus dari awal. Sorry tuh saya baca aja ulang-ulang tuh Injil. Sampai Yesus disalib bangkit baru mereka, oh gitu. Kesannya keren ya, wah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, murid Yesus. Enggak. Maaf saya pakai kata-kata ini, bodoh. Serius. Gak nangkap konsepnya. Karena di otak mereka waktu mereka ikut Yesus, ini kita harus mengerti kondisi geopolitik di Israel pada masa itu. Pemberontakan tuh banyak banget. Karena Romawi lagi menjajah bangsa Yahudi. Ya kan? Jadi pemberontakan sangat banyak. Pemimpin-pemimpin yang bawa murid tuh banyak. Makanya Yohanes punya murid, ada lagi banyak orang-orang zelot apa segala macam. Mereka semua punya murid-murid. Tujuannya apa? Menggulingkan pemerintahan yang ini, jadi raja baru buat Yahudi. Makanya otaknya mereka waktu lihat Yesus, oh Mesias artinya apa? Bukan spiritual yang kayak kita pikir. Otaknya gini, Yesus naik jadi raja, kita semua 12 di sekitarnya dia dong. Makanya berantem kan? Siapa yang terbesar di antara murid? Otaknya apa? Kalau Yesus jadi raja, lu perdana menteri. Lu apa? Gua seksi keamanan bro gitu. Lu apa gitu. Semua pikirannya ke sana. Nanti kita dapat ini ada gajinya apa. Wah, nanti gue mimpin DPR MPR aja gitu. Otaknya urusan bagi-bagi jabatan. Sorry to say. Jadi mereka 3,5 tahun gak dapat konsep apa sih following Jesus sebenarnya apa. Di otaknya mereka pengen dapat agendanya mereka pribadi. Yang paling gampang apa? Yahudi bebas dari penjajahan. Supaya bisa kembali ke masa kejayaan anak Daud. Ya kan? Pas banget kan anak Daud. Daud 30 tahun memerintah Israel ada di puncak kejayaannya. So mereka ngambil, ini dia nih Mesias yang dijanjikan. Kita jadi teman-temannya raja bro. Wali kota sama temannya wali kota biasanya lebih sombong temannya wali kota. Beneran. Wali kotanya mah biasa-biasa aja tapi temennya, kenal gua bro. Lu butuh apa? Lu bilang gua aja, temen gua dari SD. Sombongan dia. Padahal wali kota bilang, enggak gak bisa bro, gue gak bisa bantuin. Tolonglah ini temen gue udah janjiin gitu. Dia lebih sombong. Inilah murid-murid Yesus. Tapi jangan ngeledek mereka dulu, kita juga perlu berkaca. Karena jangan-jangan kita juga sama kayak mereka. Kita bilangnya follow, tapi sebenarnya kita transaksional. Ya kan? Saya mau pelayanan supaya, nah lo hati-hati kalau udah sampai situ. Harusnya dibalik, kita pelayanan karena. Bapak Ibu tahu gak, seminggu ini saya tidur gak cukup. Bangun tadi pagi, tidur juga masih kurang. Apa yang menguatkan saya bangun pagi hari untuk bisa sampai di Bandung? Nanti beres ini saya langsung balik lagi ke Jakarta. Cuman satu, Tuhan Yesus terlalu baik sama saya. Saya gak bisa nolak. Tuhan suruh saya pelayanan, gak bisa dong. Enak aja, dapat kesempatan. Kalau besok gue masih hidup. Masa saya gak mau pakai semua hidup saya, every last minute kalau bisa, buat muliakan nama Tuhan.
So saya datang ke sini bukan hanya karena saya hormat sama Kak Oci, bukan hanya karena Roy teman saya, bukan. Karena Tuhan Yesus yang suruh. Kalau enggak saya enggak bangun tadi pagi, ngapain, mending gue tidur lanjut. Gitu. Nah, kita melayani harusnya karena, bukan supaya. Makanya banyak orang pahit sama gereja apa? Gue udah pelayanan kok. Kok masih gak dapat juga doa gue? Ini pasti salah pendetanya nih. Pendetanya ini salahin. Lu yang doanya salah, lu yang konsepnya salah. Makanya saya bilang gini, kita sebagai orang Kristen juga keseringan jualan Yesus tuh kayak MLM. Sorry ya, kita jual Yesus kayak MLM. Ikut Yesus maka, nah aduh. Ngobrol sama Paulus deh. Paulus ikut Yesus bukannya naik, turun. Dulu ngejar-ngejar, gantian dikejar-kejar. Dulu perintah orang, Stefanus, matiin gak? Matiin. Sekarang gantian dia yang di penjara. Ngapain ikut Yesus kalau gitu? Makanya kita salah jualannya. Ikut Yesus maka bisnismu akan berhasil. Ikut Yesus maka keluargamu akan diberkati. Aduh, konsep jualan Yesus yang paling salah. Harusnya gini, ikut Yesus kamu akan ditolak sama teman-teman kamu. Kamu akan difitnah sama orang yang paling dekat sama kamu. Kamu akan dikecewakan sama orang-orang yang sudah kamu tolong. Tapi Yesus damai sejahteramu yang sejati. Itu jualan Yesus yang benar. Sehingga apa yang tadi kita nyanyikan masuk akal semuanya. Sepasti mentari bersinar, kasihnya dia sama. Gak berubah. Mau hari ini lu gagal, besok dia tetap bersinar lagi. Kasih karunia-Nya ada lagi. Tapi jangan gagal terus dong. Lanjut ya, nanti saya kelamaan di sini. Oke. Kadang-kadang kita gitu, transaksional gini. Begitu mengganggu zona nyaman, ikut Yesusnya nanti dulu. Ya kan? Aku siap Tuhan, ini aku, utuslah aku. Begitu jual semua yang ada padamu. Ini aku, utuslah dia. Gitu. Berubah langsung. Karena ganggu zona nyaman. Aduh Tuhan jangan dong gitu. Yang itu mah janganlah Tuhan. Yang itu tadi aman, yang lain saya bisa kasih gitu. Tapi jangan yang itu gitu. Karena zona nyaman kita gak mau diganggu. Coba kita baca ayat berikutnya. By the way buat yang belum, kalau yang beberapa teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar saya sharing. Saya kalau sharing tuh firmannya banyak banget. Karena saya kalau ngasih harus pakai ayat. Kalau enggak saya ngomong ntar saya ngasal kan ngomongnya. Yang ini bisa salah tapi firman Tuhan gak pernah salah. Makanya harus banyak ayat. Matius 16 ayat 21-22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bayangkan perasaan murid-murid. Ikut Yesus, harapannya dia jadi raja supaya Perdana Menteri, Ketua MPR, Seksi Keamanan, Menteri Pertahanan semua tiba-tiba dia bilang guys kumpul. Kita nanti mau ke Yerusalem, di sana aku bakal dibunuh. Tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Coba bayangkan perasaan murid-murid. Sesaat aja jadi Yohanes jadi agak-agak nih guru kita nih gitu kan. Kita kan jangan dong gitu. Kita kan pengen laju lu jadi raja lu kok lu mau mati gitu. Makanya di sini dibilang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau gitu. Kenapa? Karena jangan dong Tuhan. Petrus ini kan yang dituakan kan. By the way kemungkinan besar memang dia yang paling tua ya. Kemungkinan besar memang dia yang paling tua. Karena kan secara sejarah kalau kita lihat yang bayar pajak cuma Yesus sama Petrus. So kemungkinan besar murid-muridnya ini usianya di bawah 20 semua. Serius masih muda-muda. Next gen. Youth ini. UCC Youth gitu. Ini Jerusalem Christus Youth gitu. JCC juga dia JCC. Oke. Nah, Petrus tarik dong. Yesus jangan ngomong kayak gitu, bocil-bocil nanti panik gitu. Adik-adik heboh, jangan, lu gak mati gitu. Tapi apa jawabannya Yesus? Kita baca di ayat berikutnya. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bayangin Petrus ya. Jangan, enyahlah iblis. Aku Tuhan gitu. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seringkali kita ikut Yesus, fokus kita bukan pengen apa yang Tuhan mau bikin buat hidup kita, tapi apa yang Yesus bisa bikin buat hidup kita. Makanya waktu gak berjalan sesuai rencana kita marah. Kok gitu sih Tuhan? Kok dia sih yang dapat mobil barunya duluan, aku kan udah doanya lebih lama. Kok dia yang dapat jabatannya, harusnya aku lebih capable, kapasitasku lebih. Kok dia yang dipilih jadi pemimpin youth yang lebih rajin pelayanan kan gua. Tapi gini,
di ayat ini Yesus memperkenalkan konsep penyalipan. Bicara tentang apa? Bicara tentang pengorbanan dan melepaskan hak. Ujung-ujungnya hidup kita ini bukan soal mengambil. Sepanjang hidup kita, proses kita adalah belajar melepaskan hak. Hari lepas hari, semakin lu tambah tua, hidup lu cuman lepaskan hak. Ya udah iya. Kalau saya punya konsep kehidupan saya sejak 5 tahun terakhir namanya ya udah iya. Bener enak banget loh hidup kayak gitu. Divina Siberi itu gini-gini, ya udah iya. Tapi kan lu gini-gini, ya udah iya, udah iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Karena apa yang dipikirkan Tuhan tentang saya lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Lebih penting. Sorry to say, orang lain mau ngomong apapun, terserah. Orang bisa ngomong apapun, orang itu gak akan mau mati buat gua soalnya. Yang udah mati buat saya namanya Yesus. Dan itu yang saya sembah dan itu yang saya tergila-gila sama dia gitu. Oke, kenapa Yesus harus kasih nyawanya melalui penyalipan gitu? Karena penyalipan satu adalah bentuk hukuman paling sengsara dan juga paling memalukan. Dulu saya mikir kenapa sih Yesus matinya mesti disalib, gak mau digantung aja atau apa gitu, kayak fight gitu, kayak kenapa disalib sih gitu. Baru saya sadar iya ya. Kebayang gak orang disalib itu dia dihukum, dia jadiin tontonan, ditelanjangin, dipukulin, dipaksa pikul salib dulu. Dan di sepanjang jalan dihina dan diejek. Jadi penyalipan itu bukan cuma sekedar hukuman buat dia, tapi juga kontrol sosial sama kekaisaran Romawi. Kebayang kan Yesus lagi disalib, emak-emak tetangga yang gak kenal dia siapa sama anak-anaknya. Tuh, makanya jangan bandel, ntar kayak dia tuh disalib gitu. Bahan cemoohan kan? Bahan cemoohan. Jangan kayak dia, makanya sekolah yang benar. Kalau enggak nanti, tuh gak mau kan kayak gitu. Gak mau mah gitu. Jadi bahan ketawaan gitu loh. Cuma puji Tuhan Yesus jadi bahan ketawaan buat kita supaya kita bisa hidup sampai hari ini. Ya kan? Gini, selain itu buat kontrol populasi, mencegah pemberontakan dan gini, biasanya orang yang disalib itu, Yesus tuh special case karena hari itu dia mati. Yang lain biasanya kalau nggak mati dibiarin aja bergantung berhari-hari itu. Kebetulan karena itu hari mau dekat hari Sabat, dicek kan, dipatah-patahin kakinya biar cepat mati. Makanya pas periksa Yesus, udah mati duluan dia. Gitu kan, gak usah dipatah-patahin, yang kanan kirinya patahin supaya cepat mati, karena besok udah mau Sabat, ribet nih nuruninnya, siapa yang menurunin. Biasanya kalau nggak digantung berhari-hari Bapak Ibu sampai mati, kebayang nggak? Gitu. Nah, makanya waktu murid-murid Yesus dengar tentang Yesus bilang dia mau disalib, kayak gila nih, konsepnya salah banget deh kayaknya nih. Kayak lu kebayang nggak sih udah 3,5 tahun ikut terus kayak apaan sih gitu? Kok ganti visi di tengah jalan gitu? Padahal mereka yang nggak nangkep visinya. Gitu. Nah, kalau kita ngomong penyangkalan diri, tadi kan kita bahas soal penyangkalan diri ya. Itu ide yang umum. Di pengajaran Yahudi itu sama Yunani itu biasa, penyangkalan diri itu hal yang biasa. Orang-orang stoik, kalau pernah dengar stoikism, itu sama. Ya udah iya juga konsepnya. Cuman akarnya agak lebih depresi ya. Kalau stoikisme itu agak lebih depresif. To be honest saya ngomong apa adanya. Karena saya suka baca buku dan saya baca buku stoikism dari berapa tahun lalu saya udah pernah baca dan menurut saya itu agak depresi gitu, depresif banget lah gitu. Ya udah kalau emang diambil, nah bacanya Mampang Khotbah cocok tuh. Kayak, semuanya hanyalah asap, kabut hilang semua, tidak ada yang baru di bawah matahari. Udah kayak sedih banget hidup ini gitu. Nah, tapi gini, Yesus memberikan penggambaran penyangkalan dirinya tuh jauh lebih ekstrim karena melibatkan kematian. Melibatkan kematian. Nah, yang saya mau bilang gini. Siapapun yang mengaku sebagai pengikut Kristus harusnya tidak sanggup bertahan dengan agenda pribadi. Agenda pribadi harusnya udah bisa kita buang, cara hidup kita pribadi udah kita buang. Dan kita harus, maaf ya saya ngomong apa adanya boleh ya. Kita harus korbankan mimpi-mimpi kita buat ikut dia. Karena hidup ini bukan tentang mimpinya kamu. Tapi tentang mimpinya Tuhan di dalam hidup kamu. Mimpi saya dulu sebagai musisi jazz simple. Saya pengen main sama musisi paling jago di Indonesia Raya ini. Abis itu mentok gue mau ke Amerika. Dan sudah kejadian saya main sama Indra Lesmana. Saya main sama Dwiki Darmawan. Sebutlah semua nama jazz di Indonesia. Saya udah pernah main sama Ulpati Slano, sama semua. Saya cuma gak kebagian Edi Karamoy aja musisi Bandung. Udah keburu meninggal. Tapi yang lain saya udah rasain semua main sama mereka semua. Venca Manuhutu semua.
Waktu itu saya bilang oke, main di luar negeri. Bayangin acara ini minggu depan saya Java Jazz, udah ke-20. Tiap tahun saya main sama musisi luar dan musisi luar selalu bilang sama saya, lu musinya ke New York, di New York gig lu pasti banyak. Saya dengar itu udah dari 10-15 tahun lalu. Kesempatan untuk berangkatnya udah ada. Banyak juga yang sering nanya, kenapa sih lu gak ke New York aja? Hari ini saya berdiri di depan UCC, saya mau bilang, saya tetap di Indonesia karena Tuhan punya maksud yang lebih besar buat hidup saya. Gak harus sesuai sama mimpi saya. Karena mimpi saya kalau dipikir-pikir sebenarnya cetek, lah gitu doang, ngapain sih? Manggung tuh ya Bapak Ibu Saudara ya, persiapannya lama, bisa seminggu. Manggungnya cuma 45 menit, tepok ini sebentar, besok yang nonton juga udah lupa sama lu. Paling dia ngebahas, semalam seru banget ya, asik ya iya. Terus gimana nanti ekonomi, udah gak peduli sama lu. Lu nya masih GR di rumah, gila semalam keren banget, pasti followers gua nambah nih. Apa sih gitu. Otak kita di situ gitu. Tapi Tuhan punya mimpi buat setiap kita jauh lebih besar dari itu. Dan saya percaya, makanya saya bilang, kita harus bisa korbanin mimpi-mimpi pribadi kita buat ngikut dia. Ayahnya Kak Oci dan dedinya saya, kita panggilannya beda, ayah sama dedi. Papa kita gitu, mentor kita Cornelius Swing bilang gini, murid Kristus adalah orang yang bermaksud menjadi seperti Yesus dan secara teratur dan berkelanjutan mengatur ulang segala sesuatunya menuju kepada maksud tersebut. Itu baru jadi murid Kristus. Bukan cuma ke gereja hari Minggu. Bukan cuma ikutan komsel setiap tengah minggu. Bukan cuma pelayanan, bukan. Murid Kristus adalah orang yang bermaksud menjadi seperti Yesus. Jadi bukan menjadi seperti kata zodiak. Ada aduh. Bukan menjadi seperti kata generasi. Kan Gen Z emang kayak gini. Gen Z itu emang harus kayak gini. Harus strawberry, harus gampang disakitin langsung cabut, itu Gen Z. Kenapa? Karena orang udah framing kayak gitu. Abis itu lu pikir, umur gue sesuai Gen Z, berarti gue harus jadi kayak gitu. Kata siapa? Apa bedanya generasi-generasi ini dengan, saya ngobrolin sama Frankie Kuncoro, kita bahas, iya juga ya setelah dipikir-pikir ya. Apa bedanya urusan generasi ini sama zodiak? Bapak Ibu tahu gak sih zodiak? Zaman dulu kan saya karena ya kalau generasi saya millennials, langganannya majalah Hai. Tapi di Hai itu gak ada rubrik zodiak, yang ada di majalah Kawanku. Sebelumnya tuh dia bukan majalah cewek, majalah cowok dan cewek. Makin kesini makin cewek gitu kan. Cuman awalnya tuh masih baca zodiak. Saya orangnya Gemini. Ketawa kan, cewek-cewek pasti begitu denger Gemini ketawa. Kenapa? Orangnya pelin-pelan, ceweknya banyak. Udah pasti dua itu doang. Genit nih orang nih gitu. Mohon maaf muka kayak begini mau genit gimana? Ceweknya banyak mau gimana caranya? Saya aja bersyukur banget punya istri cantik. Kalau gak mah susah dapetinnya sebenarnya. Jadi saya gak percaya lagi dengan konsep itu. Oh Gemini ya pasti susah ambil keputusan. Dan dulu saya percaya, oh iya kan gue Gemini harus pelin-pelan. Harus pelin-pelan loh. Gimana Ber? Gue gak bisa milih gitu. Sekarang saya gampang banget milih tuh. Kalau kita baca zodiak ya, misalnya gini. Hari ini kamu akan mengalami kemalangan. Nah udah, lu keluar rumah kayak orang gila tuh. Malang. Bukan Bandung, Malang, Bandung. Kacau otak kita. Kenapa? Karena kita dikasih makannya kayak gitu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Seperti Yesus, bukan seperti kata zodiak, bukan seperti kata papa mamamu. Kamu sudah ditebus dari itu semua. Dan secara teratur dan berkelanjutan mengatur ulang segala sesuatunya menuju kepada maksud tersebut. Artinya apa? Nggak masuk nih sama plannya Tuhan, buang ah. Saya ngomong kayak gitu dipikir gampang. Saya udah ngalamin yang saya harus ngebuang sesuatu yang saya bangun. Saya udah bangun capek-capek. Tiba-tiba Tuhan bilang, ngapain lu di situ? Hah, maksudnya Tuhan? Ngapain kamu di situ? Aku nggak suruh kamu terus jalanin itu. Tinggalin. Oh ya udah tinggalin. Lepaskan hak, difitnah, dituduh macam-macam. Ya udah kan Tuhan bilang suruh tinggalin. Gue mau bilang apa? Masa saya harus klarifikasi press conference? Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya saya meninggalkan karena Tuhan suruh. Nggak usah. Saya coba bangun hubungannya guys. Jadi sebenarnya nggak mau dengar. Ya udah percaya sama fitnahan. Ya udah jembatannya nggak gue bakar. Anytime mau datang ya kita ngobrol. Pintunya terbuka. Nggak mau. Ya udah ntar aja tunggu sampai mau. Mengatur ulang segala sesuatunya menuju kepada maksud tersebut. Jangan sampai kita ngaku ikut Yesus, tapi sebenarnya kita cuma orang-orang yang Christianish. Tahu gak Christianish?
Kita baca ya, Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Waktu saya masih aman? Aman ya, di timer soalnya udah habis 30 menit nih, gak berasa kan. Set, saya harus pakai timer, kalau enggak saya ngomongnya kepanjangan. Set, 1 jam. Oh, panik langsung, enggak. Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Boleh baca lanjutannya 3, 2, 1. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau Suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutarkan engkau dari mulutku. Christianish, suam-suam kuku. Artinya apa? Gak jelas. GJ. Maunya apa sih? Mau ikut Tuhan tapi kaki yang sebelah masih di apa kata daging. Mau jalanin rencana Tuhan tapi ya boleh dong rencanaku juga ikutan Tuhan nebeng. Tol ke Bandung sama ke Cirebon sama ke Tegal tuh sama aja. Tapi kalau kita nggak tahu keluarnya di mana, kita bisa salah. Kesannya kita satu jalan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jalan rame-rame, loh kok lo belok situ? Kan kita mau ke situ. Loh bukannya kita mau. Kirain jalan bareng. Kenapa? Karena semuanya nanggung, nggak dibicarain dulu. Maunya apa? Suam-suam kuku tuh bukan bicara soal pelayanan doang. Orang dibilang alangkah baiknya apabila engkau dingin atau panas. Artinya apa? Pilih salah satu. Mau jadi dingin sekalian, mau panas ya panas sekalian. Di tengah on and off tergantung perasaan, kasihan banget hidup ini. Kita hidup di generasi di mana semua orang bicara follow your heart. Ya kan? Padahal firman Tuhan di Yeremia bilang apa? Hatimu tuh deceitful above all things. Your heart is the most deceitful above all things. Hatinya sudah membatu. Siapa yang bisa mengetahuinya ya kan? Tapi Tuhanlah yang menyelidiki hati. Artinya apa? Don't follow your heart, follow Jesus bro. Karena hatimu bisa menipu. Hatiku butuh healing, hatiku. Hati terus. Padahal Yesus bilang, aduh gitu. Jangan hati mulu gitu. Nah, baiklah kita menjadi antara dingin atau menjadi panas. Pilihannya ada di kita. Intinya apa? Jangan nanggung. Jangan serba gak jelas. Kalau mau ikut Tuhan, ikut full. Karena 99% tidak sama dengan 100%. Walaupun cuma beda 1%. Lanjut ya. Supaya gak terlalu capek nih. Oke, slide saya masih ada 10 lagi apa 12 lagi. Panik. Ayat berikutnya. Yesaya 60 ayat 1-3 bilang. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dari zaman perjanjian lama kita juga udah dipanggil untuk jadi terang. Kita dipanggil untuk membawa cahaya bagi dunia yang gelap. Gimana kita bisa lakukan itu kalau kitanya juga gak ngelotok sama firman Tuhan. Makanya tadi waktu baru mulai kan Roy bilang langsung, biar kami ngerti firman Tuhan, bukan cuma apa kata orang. Jangan cuma dengar apa kata firman Tuhan yang didengar setiap hari Minggu. No, tiap hari kita butuh firman Tuhan. Tanpa firman hidup kita gak berubah. Saya ini musisi, saya penggila worship. Tapi saya mau kasih tahu, worship tanpa firman Tuhan omong kosong. Sorry, omong kosong. Lu jangan-jangan cuma suka musik. Kalau suka musik nonton event aja banyak. Gak usah datang worship. Event banyak di Paskal juga pasti sering kan nih. Saya pernah manggung di ujung sana yang food court gitu. Oh datang aja keren-keren kok, gak harus di gereja. Cuman kan di gereja biar holy. Enggak dong. Bukan musiknya. Tapi firman yang terkandung dalam setiap lagu. Makanya saya kalau nyanyi, kalau Bapak Ibu Saudara tadi dengar saya, maaf kalau belum pernah, tapi saya tadi kan siul-siul, itu saya ya oknumnya. Siapa sih tuh yang sweet-sweet di gereja gua gitu, itu saya oknumnya, maaf. Dan saya udah kebiasaan kayak gitu. Kalau Oce juga biasa ya, udah. Puji Tuhan ada yang, biasa kalau di gereja lain saya langsung di wajah-wajah yang menilai kayak, apa sih gitu. Apa sih orang ini gitu. Cuma saya mau bilang gini, kenapa saya kayak gitu? Bobotoh aja tuh ya kalau lagi di lapangan bola, heboh banget. Penggemar bola, aduh saya punya teman penggemar bola, penggemar klub Manchester United kan. Jadi glory-glory itu apa Bapak Ibu Saudara?
Haleluya, bukan Man United, enak aja. Glory, glory, haleluya, itu lagunya. Glory, glory kok. Bukan haleluya. Enggak, saya bukan penggemar bola, tenang aja, saya juga gak ngerti bola. Cuma gini, teman saya tuh kalau Manchester United, dia kalau ngomongin tentang timnya, ngomongnya tuh bukan MU, bukan Man U, bukan. Kita. Ngomongnya kita loh. Pernah ketemu gak sama penggemar? Jadi gitu bro, kita tuh bentar lagi kita masuk final. Kita. Gue denger, lu lagi ngomongin apa sih? Gue bilang, kita bentar lagi. Kita tuh siapa? Manchester United. Kita, gue bilang. Dari zaman David Beckham, dari zaman Eric Cantona juga gak kenal sama lu bilang dia kita. Yesus yang mati buat lu gak bilang dia kita. Ya kan? Di lapangan bola kita berantem. Kalau tim gua kalah berantem lu. Di gereja. Kapan sih sermonnya lama banget ya, udah lapar pengen makan. Barbecue Mountain Boys sudah keburu antrean penuh nih. Otaknya udah ke makanan. Kode. Enggak. Enggak salah lagi. Oh, gitu. Aduh. Bercanda. Oke. Maksudnya gini. Harusnya kita segitu tergila-gilanya sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga tergila-gila sama Anda. Kalau enggak dia gak mau mati buat lu. Saya bukan lagi jabarin Yesus versi liberal ya. Bukan Yesus yang all loving, bukan itu ya. Yesus kita tuh Yesus yang savage juga gitu. Enyahlah iblis tuh Yesus kita. Ya, jadi jangan yang Yesus tuh kan cinta sama semua. Jadi semua pasti dia sayang. Apaan lu? Enak aja. Mau dia mati kok. Terus kita bisa murahin dengan Yesus sayang semua. Jadi gak usah percaya Yesus asal kamu baik, kamu masuk surga. Jangan percaya. Kebaikanmu standarnya apa sih? Ini saya ngomong jadi kemana-mana ya by the way. Sorry nih, aduh saya harus balik fokus. Oke, kembali. Dari zaman perjanjian lama kita sudah diminta untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk membawa cahaya bagi dunia yang gelap. Artinya apa? Setiap kita punya tanggung jawab untuk mempelajari firman Tuhan supaya ketika kita ngomong, kan Petrus bilang kan, bersiap-siaplah untuk memberi jawab kepada orang yang menanyakan tentang damai sejahtera ada padamu. Artinya apa? Ketika orang nanya, lu siap jawab. Yesus tuh gimana sih? Ya tukang kayu sih dia. Terus maksudnya kenapa dia harus mati? Ya sebenarnya tuh itu kan konspirasi politik ya bro. Jadi orang di luar sana yang gak ikut Yesus lebih tahu tentang Yesus kadang-kadang daripada kita. Kenapa? Karena mereka kulik semuanya supaya mereka bisa deny Yesus. Gak pernah bangkit, bohong itu mayatnya dicuri. Apalagi gak mungkin lah, mungkin dia sebenarnya gak mati tuh di kayu salib. Dia sembuh habis itu dirawat, kawin sama Maria Magdalena, punya anak, Da Vinci Code, capek banget. Capek. Kita harus kenal firman Tuhan supaya kita yang punya suaranya, supaya orang lain kenal sama Yesus. Kayak saya punya cita-cita simpel, saya pengen orang lihat Yesus kayak saya lihat Yesus. Gimana caranya saya harus baca firman Tuhan supaya saya kenal banget sama dia. Kita gak bisa kenal sama dia kalau kita gak bergaul sama dia. Makanya orang zaman dulu suka nanya kan, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Pengennya gimana? Ngomong langsung gitu. Bro belok kiri ada parkiran, ya cuma buat nyari parkiran doang. Lu gak baca firman Tuhan, lu pengen dengar suaranya, mana bisa. Baca dong supaya tahu ketika muncul sesuatu, oh ini dari Tuhan nih. Kalau kita gak baca kita gak tahu. Saya pernah nih awal-awal saya bertobat, saya lagi nyetir. Udah gak punya duit lagi, aduh. Gue zaman-zaman ikut Tuhan awal, sampai hari ini sih. Karena tuh suka ada aja ya masa-masa dimana saya bilangnya dulu kekeringan, tapi sekarang saya udah gak pakai kata-kata itu. Dulu saya bilangnya kering. Saya datang ke pelayanan di Ciledug jauh, gak punya uang. Berdua sama istri, waktu itu masih pacar, cuman sekarang udah jadi istri kan. Waktu itu kita berdua, terus kayak gimana nih sayang kita gak punya duit, kamu punya uang berapa? Aku ada 50.000 di dompet, aman lah kalau buat bensin masih cukup, masih bisa. Tahu gak doanya waktu itu apa? Mudah-mudahan sampai sana kita dapat PK ya. Paling gak pulang bisa isi bensin dulu, kalau gak gimana nih ya tinggalin mobil lah gimana, gak tahu gimana caranya gitu. Tiba-tiba di jalan saya lagi berhenti lampu merah lama banget. Suara Tuhan cukup jelas. Turun, keluar dari mobil, ambil 50.000, kasih ke orang di balik angkot. Nah posisi mobil saya paling kanan, angkotnya tuh 2 mobil kemudian. Saya cuma bisa lihat angkotnya. Gak ada orangnya Tuhan saya bilang. Turun kasih 50.000 kamu. Ya udah saya turun lah.
Kan yang nyuruh raja ya kan. Kalau yang nyuruh Perdana Menteri mah saya nggak ikut. Tapi yang nyuruh raja, ya udah oke lah saya jalan. Tahu nggak? Ternyata saya baru tahu daerah itu udah masuk bukan Ciledug tapi Tangerang, di mana situ banyak orang kusta. Begitu saya lihat di balik angkot, ada orang kusta di situ lagi minta-minta dan gak ada yang ngasih uang. Ternyata ini yang Tuhan suruh saya kasih uang 50.000. Tuhan berkati ya Pak. Saya balik mobil saya bingung, abis itu gue gimana nanti? Long story short, pokoknya intinya puji Tuhan saya aman setelah itu. Saya bukan intinya bukan itu yang saya mau ceritain. Intinya gini, kadang-kadang kita pikir kita dengar suara Tuhan, padahal itu cuma suara hati lu doang. Kenapa saya ngomong begitu? Seminggu kemudian perjalanan ke Bandung, saya naik mobil nyetir berhenti di rest area 56. Ada ibu-ibu lagi nongkrong, kayaknya mereka habis ngambil-ngambil daun gitu. Duduk mereka berdua ngobrol, hahaha. Tiba-tiba saya kasih 50.000 ke ibu itu. Tuhan gak suruh loh. Tapi saya yakin banget saya kasih 50.000 ke orang ini. Bu, Tuhan memberkati ya. Ibunya lihat saya, apaan maksudnya? Dibanting duitnya, saya lari. Udah ambil aja ambil, saya bilang. Antara malu sama takut bercampur jadi satu. Kenapa? Karena saya melakukan yang Tuhan gak suruh. Saya gak dengar suaranya sebenarnya. Cuman saya yakin aja, kan perbuatan baik. Perbuatan baik kalau tanpa Kristus cuma jadi sebuah kebaikan yang bisa kita sombongkan. Sama seperti kerendahan hati tanpa Kristus hanyalah sebuah kebaikan yang bisa disombongkan. Cornelius Wing lagi yang ngomong. Makanya jangan bergerak dari diri sendiri karena kita gak cukup pintar. Saya di situ sebelum saya naik ke sini dari tadi saya bilang, Tuhan saya ini gak cukup pintar. Tuhan mau ngapain nih saya di sini? Saya ini bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Itu aja yang saya ingat. Tuhan, I need you. Ketika saya ngomong kalau saya ngomong yang bodoh-bodoh, yang aneh-aneh biar jatuh di tanah aja. Yang lain yang benar biar masuk di hatinya mereka semua. Itu doang kata-kata saya dari tadi. Jadi kita butuh guidance-nya dia setiap hari. Nah, Matius 5 ayat 16 bilang gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah perbuatan baik memberikan uang 50.000 ke ibu-ibu yang gak minta? Ya enggak juga. Karena perbuatan baik di sini bahasa aslinya kalos ergon. Iya, kalos ergon, ya kan? Artinya apa? Perbuatanmu yang baik, perbuatannya yang baik itu apa? Ergonnya itu perbuatan baiknya apa? Kalos, artinya apa? Valuable works, perbuatan yang berharga. Ada harganya nggak? Kalau cuma baik doang nggak ada gunanya. Nah, perbuatan kita yang baik menurut saya gini. Kolose 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan yang baik dan berharga, kalos ergon, nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. Namanya Tuhan, bukan kitanya. Sama kayak tadi ayat pertama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Tuhan, bukan murid lu. Lu cuma numpang aja, numpang lewat. Ini sini nih, ini guru aslinya yang ini nih gitu. Gue ajarin value-value-nya ya, tapi bukan value gue loh. Value-nya dia. Demikian halnya dengan ini. Perbuatan kita yang baik bukan buat kita, memuliakan Bapamu di sorga. Jadi waktu kita excellent dalam pekerjaan kita, waktu kita datang on time, waktu kita merapikan semua sesuai sistem, kita melakukan perbuatan baik, kalos ergon, valuable works, berharga. Dan nama Tuhan dimuliakan. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Aman semua sejauh ini? Oke, coba kita baca. Saya tinggal dikit lagi kok. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya pas baca ini, dulu kita baca Kejadian ulang-ulang tuh kan kayak ya udah baca aja gitu ya. Saya pas baca lagi berapa tahun terakhir ini, gila sih Tuhan. Pasal 1 aja rencananya buat setiap kita udah jelas. Ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selem dan Demuth bahasa aslinya. Terus ayat berikutnya di ayat 28 bilang. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang saya dapat di sini poinnya ada 4. Yang pertama manusia direncanakan dulu sebelum dia diciptakan. Yang kedua dia diperlengkapi. Yang ketiga dia diberkati. Yang paling terakhir dia diberi informasi.
Buat saya panggilan, the call, hubungannya sama 4 hal ini. Ada rencananya, ada perlengkapan kapasitasnya, ada berkatnya, dan ada informasinya. Kalau enggak jangan sok-sokan. Yang jelas panggilan yang paling jelas dari semua adalah amanat agung, memuridkan. Dan kita semua direncanakan untuk memuridkan, diperlengkapi untuk memuridkan, diberkati untuk memuridkan, dan juga diberi informasi untuk memuridkan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusianya belum jadi. Manusianya belum jadi. Belum ada. Jadi Tuhan tuh konsepnya gak gini, gak yang kayak bintang, jadi bintang. Terang. Manusia, ngapain ya lu? Kita pikirin. Yang lain tuh enggak gitu. Enggak gitu. Tuhan udah ciptain semua, udah jadi semua, baru dia bilang, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Elohim, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Kenapa? Dia butuh gambar kita dan dia butuh rupanya kita. Supaya dia bisa menjalankan tugas yang kita mau kasih buat dia. Oke? Bisa dibilang apa? Maka, sebelum maka kan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Udah jelas. Supaya. Karena supaya diberlengkapi dong. Supaya berkuasa. Setelah itu baru. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sesuai dengan yang dia udah rencanakan. Karena Tuhan tuh gambar. Semua tentang gambar. Yang berikutnya apa? Allah memberkati mereka. Jadi gini, setelah diciptain. Udah ada rencananya. Kan tadi bukan cuma dicari-cari kan. Kayaknya main musik oke deh. Kayaknya jago ngitung deh, akuntansi. Enggak gitu. Udah disiapin. Begitu udah jadi orangnya, baru dibilang, diberkatilah. Allah memberkati mereka. Habis itu gak cuma sampai diberkati. Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sesuai kan sama grand design yang pertama? Berkuasalah atas ikan-ikan. Jadi dia kasih infonya. Direncanakan, diperlengkapi, diberkati, dan diberi informasi. Intinya dari semua yang saya bahas hari ini apa? Seharusnya dalam perjalanan kita ikut Yesus, kita menemukan tujuan dan panggilan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu bahwa kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kitanya belum lahir, sudah disiapin. Jadi saya percaya hari ini saya berdiri di sini karena Tuhan sudah siapkan rencananya buat saya dari saya belum lahir. Saya ada di depan UCC, saya bisa tiba-tiba kenal sama Roy. Saya kenal sama Roy cuma urusan apa dulu? Urusan endorsan. Bisnisnya dia nge-endorse saya, jadi kenal. Di masa saya kenal sama dia, saya baru bertobat. Dari situ kita jadi pelayanan di 2016, pelayanan di UCC, bukan di UCC tapi di sini juga ya. Tapi maksudnya bikin city Give of Light, bikin album, terus jadi bikin perayaan satu kota. Aneh lah kalau perjalanannya Tuhan, kok bisa sih gitu. Tapi itu sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ini ayatnya. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini agak beda dikit artinya. Agathos ergon. Ya, ergon agathos. Artinya apa? Beneficial works. Pekerjaan yang ada untungnya buat orang lain. Ada manfaatnya buat orang lain. Bukan buat kita doang. Bukan soal kita soalnya. Tapi satu yang saya mau kasih keren banget. Ini saya tinggal dikit lagi. Teman-teman Timur Show kalau mau naik boleh. Gini. Dalam bahasa aslinya. Kita ini buatan Allah. Di versi NKJV dibilang. We are God's workmanship. Artinya apa? Pekerjaannya Tuhan. Bedanya apa manusia sama yang lain? Kalau yang lain Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, tumbuhan itu jadi. Khusus untuk manusia, dia kotorin tangannya. Karena dibilang Tuhan mengambil debu tanah, lalu membentuk manusia itu, lalu menghembuskan nafasnya. Nefes haya. Supaya apa? Supaya segambar dan serupa. Khusus manusia, dia kotorin tangannya, kena tanah bos. Yang lain enggak. Kenapa? Karena kita His workmanship. Bahasa lainnya di versi New Living Translation bilang apa? We are God's masterpiece. Buka versi NLT. Efesus 2 ayat 10. God's masterpiece.
Tahu gak masterpiece? Oke, gampang saya sebut. Apa yang muncul di kepala Anda kalau saya bilang Leonardo da Vinci, Mona Lisa, atau Last Supper. Kalau yang gereja banget, Last Supper, perjamuan kudus. Gereja banget kayak, haleluya. Glenn Fredly, Kasih Putih, Januari. Sekali ini saja. Michael Jackson, Beat It. Billie Jean, ketahuan umurnya. Heal the World, lebih ke sini Heal the World. Masterpiece itu selalu melekat sama penciptanya. Jadi ketika kita sebut penciptanya, kita ingat masterpiece-nya. Kita sebut Leonardo da Vinci, kita ingat Mona Lisa. Kita sebut Glenn Fredly, kita ingat Januari. Jadi masterpiece-nya Tuhan itu bukan Grand Canyon, bukan air terjun Niagara, bukan aurora borealis. Masterpiece-nya Tuhan, Anda dan saya. Yang bentukannya kayak gini nih, karoseri jelek gini nih, tapi ini masterpiece-nya Tuhan. Dan apa yang saya mau lakukan dengan masterpiece itu? Ketika saya sadar masterpiece, saya sadar bahwa hidup saya bukan tentang saya. Makanya saya harus menjawab panggilan Tuhan. Apa panggilan di atas hidup saya? Memuridkan, duit. Tahun lalu, sebelum masuk 2024, jadi saya punya kebiasaan baru, 2023, akhir tahun itu. Dari tahun sebelumnya sih, 2022 saya udah mulai tanya Tuhan, tahun 2023 lu mau gue ngapain? Bangun musik kamu, kembali ke dunia musik dengan benar-benar, dulu kan saya sempat agak ngilang karena ya saya mau fokus pelayanan gitu. Tapi Tuhan bilang no, balik ke dunia musik, bangun lagi semua yang pernah kamu tinggalin, bangun koneksinya lagi, bangun semua. Terjadi. Lalu 2023 menuju ke 2024 saya tanya Tuhan saya harus ngapain 2024? Tahu gak kata-katanya Tuhan? Pemuritan. Saya tanya Tuhan, kan saya udah lakuin, saya juga udah punya murid. Tapi kamu belum punya waktu buat mereka. Sehingga dari 2024 masih berjalan sampai sekarang. Setiap hari Senin saya duduk sama murid-murid saya. Tergantung mereka mau duduk di mana, tergantung saya lagi ada event di deket-deket mana. Saya akan habiskan waktu minimal 1 jam duduk sama mereka, dengerin mereka. Lalu mereka bertanya sama saya, lalu kita bahas sama-sama. Every Monday sejak 2024. Masih berjalan sampai hari ini. Jadi besok nih, pasti pagi-pagi murid-murid saya akan nanya, hari ini kita pemuritan di mana Bung? Hari ini gue kesini kita ketemu jam segini di tempat ini. Nanti murid berikutnya nanya lagi, hari ini kita pemuritan di mana Bung? Kenapa saya lakuin itu? Dan kenapa saya gak pernah post di Instagram? Ngapain? Karena itu panggilan Tuhan atas hidup saya. Dan saya tahu saya harus menjalankan amanat agung. Tapi saya tidak bisa memuridkan kalau saya juga tidak dimuridkan. Hasilnya apa karena saya melakukan ini? Saya jadi orang aneh kesannya. Tiap hari Senin, latihan Senin gak bisa bro, kalau Senin sorry banget gue ada pemuritan. Kalaupun bisa ya harus diubah waktunya supaya gue bisa pemuritan. Kenapa? Karena itu amanat agung. Top priority dari semuanya. Saya gak peduli yang lain. Kenapa? Yesus sudah bikin semuanya buat saya yang saya gak pernah layak terima. Jadi kalau dia minta saya muridin, saya lakuin. Karena saya gak pernah bisa ganti apa yang dia kasih buat saya. Semua yang saya mau coba gak akan berharga, gak akan cukup berharga. Karena dia terlalu mahal. Sorry saya gak bisa kalau ngomong Tuhan tuh saya terlalu baik Bapak Ibu Saudara. Jadi buat anak-anak muda yang di tempat ini, buat teman-teman tim worship, gak perlu deh kita kejar yang gak perlu lagi. Biar aja dianggap aneh. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang gak pernah didengar telinga, itu disiapin Tuhan kok. Lebih keren dari semua yang kita bisa rencanain. Percaya sama saya. Saya bukti nyata. Tadi cita-cita pertama saya cuma pengen orang lihat Yesus kayak saya ngeliat Yesus. Cita-cita kedua saya simple, Tuhan jadikan saya bukti kasih karunia. Supaya setiap saya jalan kemanapun orang lihat saya mereka bilang, ini buktinya kasih karunia.
Main bassnya gak jago-jago banget. Tapi kok bisa ada di situ dia. Bikin lagunya biasa aja, tapi kok bisa ada di situ. Saya bisa jawab, kasih karunia. Bukan karena sekolah, bukan karena belajar. Enggak, saya gak cukup pintar. Saya bukti nyata kasih karunia. 2 ayat terakhir. Matius 16 ayat 18 bilang ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa aslinya jemaatku adalah the church. Atau ecclesia. Artinya apa? A calling out. A popular meeting, especially religious bla bla bla. Tapi yang paling penting apa? A calling out. Dipanggil keluar. Jadi kita memang dipanggil untuk jadi berbeda. Jadi kalau kita kelihatan aneh karena kita pengikut Kristus, ya emang itu udah panggilannya kita. Lebay banget sih lo, sok spiritual banget. Gak apa-apa. Gue mendingan spiritual sama Yesus yang mati dan bangkit, daripada gue spiritual sama batu-batu, sama asap-asap, sama gerakan-gerakan. Ngapain? Suka ada teman-teman saya kalau ngomong, thank you ya bro, semesta memberkati. Semesta gak bisa berkati gua. Yang berkati gua yang nyiptain semesta. Namanya Yesus. Itu pencipta semesta. Yang berkati gua namanya Yesus, bukan semesta. Semesta cuma bagian kecil yang dia ciptain. Karena dia bukan masterpiece. Gua masterpiece-nya. Sorry to say. Nah, 1 ayat terakhir. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Akan ada waktunya. Saya gak pengen ngomong ini. Tapi tiba-tiba tadi kayak kencang banget. Akan ada waktunya damai sejahtera aja udah bukan ukuran lagi buat Anda melakukan kehendak Tuhan. Serius. Kan kita masih gitu kan kayak. Gue gak ini tapi gue damai sejahtera sih bro, jadi gue lakuin aja. Akan ada waktunya, damai sejahteranya pun gak ada rasanya. Tapi itu yang Tuhan minta lakukan. Kejadian 22 bilang apa? Abraham disuruh mempersembahkan anaknya kan, yang dia tunggu. Emang damai sejahtera? Apa yang dia lakukan? Keesokan harinya, pagi-pagi benar dia bawa anaknya. Gak pakai nunda loh. Penundaan ketaatan adalah pemberontakan sepenuhnya. Jadi kalau kita gak taat sama dia, nanti aja deh Tuhan. Nanti aja Tuhan, lu lagi berontak sebenarnya. Kita udah lihat Yunus sama Niniwe. Cuma ada 2 tipe ketaatan menurut saya. Ketaatannya Nuh, yang dia dikata-katain sama semua orang. Atau ketaatannya Yunus, yang sok gak mau ujung-ujungnya tetap mesti ke situ. Buang waktu. Saya pernah ngalamin itu. Saya harus ngampunin, tadi saya udah sempat cerita dikit, saya ngampunin orang-orang yang fitnah saya. Saya difitnah macam-macam, ancur-ancuran. Orang-orang yang saya pikir teman circle terdekat saya ternyata bukan. Begitu ada kejadian yang berubah mereka tinggalin saya dan saya dibikin kayak pesakitan. Pertama kali saya ketemu mereka setelah sekian lama saya gak ketemu. Saya darah Yesus kurang kuat, darah Ambon lebih kuat. Jangan dicontoh. Saya pikir, pokoknya saya inilah. Saya membela diri. Beres itu saya telepon Daddy Wing. Cornelius Wing. Dia tadi ketemu sama mereka. Tahu gak kata-katanya? Inilah fungsinya mentor. Wah kamu gagal. Harapan saya itu kayak kurang ajar mereka. Nanti saya telepon. Harapan saya kan gitu kan. Daddy kan. Udah bapak gue yang beneran udah gak ada. Udah tinggal Daddy rohani. Dasar mereka nanti aku bilang gitu kan. Enggak. Wah kamu gagal. Hah? Maksudnya Dad? Ya kamu gagal. Tapi gak apa-apa. Nanti ujiannya datang lagi. Mudah-mudahan nextnya kamu lulus ya. Saya pikir, saya juga waktu itu kayak antara marah, kesel, bercanda, ketawa, lucu juga nih orang. Tapi ketika harinya datang, dia kasih saya ayat dari Roma 12 ayat 9. Sedapat-dapatnya apabila semua itu, saya gak tahu kenapa saya ngomong ini, harusnya gak ada di catatan. Mudah-mudahan ini berguna buat seseorang. Sedapat-dapatnya apabila itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Kalau itu bergantung kepadamu, walaupun kamu yang benar, kamu yang difitnah, mereka yang salah, kamu usahakan perdamaian sama mereka.
Jam 10:30 malam saya dikasih ayat itu di Guci di Tegal, 1,5 jam dari Tegal. Pas saya baca ayatnya saya langsung kebayang gambarnya, saya lagi peluk orang-orang yang fitnah saya. Saya aduh gak damai sejahtera. Ketika harinya datang, saya udah cari cara gimana supaya saya gak harus ke tempat itulah pokoknya. Pagi-pagi saya ke Sentul sama anak sama istri ketemu sama teman-teman. Wah nongkrong apa ya, harusnya jam 4 malam, jam 4 sore pulang, jam 6:30 baru pulang. Udah gak akan keburu acara jam 7 dari Sentul ke Jakarta jauh bos. Hari kedua lebaran 6:30, jam 7:15 sudah sampai di Jakarta. Saya pusing langsung, Tuhan maksudnya apa nih? Tuhan cuma bilang gini, masih keburu kok. Saya ngomong sama istri saya, sayang aku harus melakukan sesuatu. Dia bilang stop, gak usah ngomong lebih jauh. Tuhan udah ngomong, you do what you have to do. Kalau lu cerita ke gue daripada nanti lu gue larang. Serius, iya Tuhan udah ngomong. Jadi kalau lu mau lakuin, lu lakuin. Saya sama istri saya gitu. Kalau Tuhan ngomong sama dia, Tuhan juga pasti ngomong sama saya. Tinggal tunggu waktunya aja. Sama kayak Yusuf sama Maria gitu. Dan dia bilang, Tuhan udah ngomong. Cuman aku kayaknya gak siap kalau dengar cerita kamu. Jadi mending kamu pergi aja. Oke, saya pergi. Saya datang ke tempatnya. Waktu saya mau ketemu sama orang-orangnya, saya naik lift. Di lift tuh otak saya cuma gini. Kenapa bego banget sih? Lagi mikir kayak gitu, liftnya kebuka, muncul ayatnya. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Sedap, GR banget kan. Gambar Narnia, Aslan dibawa langsung milenial yang ketawa pasti. Tapi saya langsung bilang gini, apa yang mau gue lakuin gak sebanding sama apa yang Yesus lakukan buat gue. So saya datang, pintunya kebuka, semua orang bingung lihat saya. Saya datang ke mereka, maafin gue ya. Gue yang salah. Saya peluk semua satu-satu. Saya ngeluk mereka, mereka yang nangis. Inti ceritanya apa? Saya lebih hebat dari mereka karena saya minta maaf duluan? Enggak. Inti ceritanya waktu saya lakuin itu gak ada damai sejahtera. Tapi karena keputusan saya tidak mengikuti perasaan, tapi saya mendahulukan keputusan di atas perasaan, saya hidup dalam kemerdekaan sampai hari ini. Saya gak tahu kenapa jadi kesini ya. Tadi padahal gak mau kesini loh endingnya. Tadi harusnya udah selesai tuh. Cuman buat siapapun yang hari ini masih simpan kepahitan sama orang lain, harusnya dia minta maaf sama kamu mungkin. Karena kamu yang bener, dia yang salah. But you know what? Lepasin aja pengampunan. Walaupun gak ada permintaan maaf. Karena itu the Jesus way. If you curse me, I will bless you. Waktu saya ketemu istri saya bilang, istri saya cuma bilang gini, sebagai istri kamu, aku bangga ngelihat kamu. Sebagai sesama pengikut Yesus, aku bangga lihat kamu dan keputusan kamu. Hebat kamu bisa taat sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Tapi sebagai istri kamu, saya cuma punya satu kata-kata. Kamu goblok, dia bilang. Hah, saya kaget. Kok gitu? Iyalah, kamu jadi kelihatan kamu yang salah. Tapi udah kalau itu Tuhan yang suruh, kita percaya aja, dia bilang. Hari itu, cuma beda 4 hari, 5 hari kemudian tiba-tiba istri saya ketemu sama orang-orang yang dulu dia gak pernah mau ketemu, mereka ngadep sana. Tiba-tiba begitu dia ketemu, Tuhan bilang, tegur. Dia bilang, hai apa kabar, shalom. Bingung, orangnya bingung, dia juga bingung. Habis itu dia chat saya, aku barusan nyapa si ini. Hah kok bisa? Ya, tahu nih gue ngerasain yang lo rasain. Wah ya udah. Kalau Tuhan ngomong sama saya, dia juga Tuhan ngomong juga sama istri saya. Sehingga kami hidup dalam kemerdekaan. Kenapa? Kami lepasin pengampunan. Tanpa harus ada permintaan maaf. Karena ikut Yesus, the call itu tentang menyangkal diri. Itu tentang memikul salib. Baru kita bisa ikut Yesus. So pagi siang hari ini, segala pride yang kita punya, segala kesombongan yang kita punya, segala rasa gua yang benar yang kita punya, buang aja. Atur ulang semuanya supaya sesuai sama rencananya Tuhan. Supaya ergon agathos, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya sebenarnya kesini seperti kata Roy tadi, harusnya saya cuma share aja. Tapi tadi request dari kakakku, aku harus main bass. So, saya mau memuji Tuhan dengan instrumen ini. Pinjem ya bassnya bro. Saya cuma mau bilang gini. Menyembah Tuhan itu
berhubungan sama seberapa jauh kita kenal sama dia. Dan seberapa jauh kita bangun hubungan sama dia. Karena menyembah itu ekspresi kasihnya kita sama dia. Makanya menurut saya menyembah gak bisa disuruh. Saya gak perlu bilang, hey puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sembah dia, angkat tanganmu, gak perlu. Karena kalau itu ekspresi kasih harusnya kita lakukan karena kita sadar. Akan aneh kalau tiba-tiba Kak Oci bilang ke saya, Ber, kamu udah bilang sayang belum sama istri kamu? Bilang sayang sekarang. Oh iya, makasih Kak Oci. Aku sayang sama kamu. Aneh. Gak perlu disuruh. Saya akan ngomong dengan sendirinya, I love you. Kenapa? Karena kamu istriku. Jadi harusnya hari ini ketika kita menyembah Tuhan, gak perlu disuruh. Kenapa? Karena kita mengasihi dia.
Engkaulah satu-satunya Raja buat kehidupan kami Tuhan. Muridkan kami. Dan ajar kami mau dimuridkan juga Tuhan. We follow Jesus. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan menyakiti daging kita. Kita harus melakukannya. Oleh karena Tuhan pun sama. Sudah melakukannya buat kita terlebih dahulu. Thank you Jesus. Buat semua pengorbananmu.